Bapak Ibu, percayalah kita tidak bisa menjauh dari roh Tuhan. Kemanapun kita pergi, oleh sebab itu pelihara jejak langkahmu. Jangan engkau bawa kehidupan batiniamu ke tempat-tempat yang Tuhan tidak suruh. Tapi kalau Tuhan suruh, sekalipun di tempat yang kita pandang itu tidak benar, kalau Tuhan suruh kita harus taat. Kenapa? Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia berjalan di satu kota, dia sangat peka dengan suara Tuhan. Suatu hari dia berjalan di satu tempat, kemudian tiba-tiba Tuhan katakan, kau masuk ke tempat itu. Sungguh dia masuk, tapi sebelum masuk dia lihat, itu tempat karaoke, itu tempat orang menari-nari. Dia ingin konfirmasi sekali lagi, benar gak ini di sini? Tapi Tuhan, suara Tuhan tetap mengatakan, masuk. Dia masuk. Setelah masuk ke dalam, kan banyak orang. Ya, menari-nari, pokoknya klub malam lah. Ya. Kemudian ketika orang lagi menari-nari, Tuhan suruh dia masuk. Suruh dia terjun ke tempat tarian itu. Dia katakan, aku kan gak biasa, tapi Tuhan suruh. Nah, waktu dia baru turun, ada seorang wanita pegang tangan dia. Pegang tangan dia untuk mau berdansa dengan dia. Dia ikutin, karena dia taat kepada suara Tuhan. Setelah sampai di tempat panggung untuk menari itu, dia katakan, maaf, saya mau lakukan ini, tapi biasanya kalau sebelum saya lakukan, saya berdoa dulu. Kalian tunggu saya. Di atas panggung itu dia berlutut berdoa. Tahukah Bapak Ibu, ketika dia berlutut berdoa, yang tadinya mau menari, satu demi satu dengan cucuran air mata, langsung berlutut. Dia memenangkan banyak jiwa. Maka saya katakan, kita tidak bisa lari dari roh Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan sertai kita. Tema pagi hari ini, boleh ditayangkan? Tema pagi hari ini, ya. Perjalanan batiniaku, saya kurang tahu lagi apa ini seri ke-5 atau seri ke-6. Tapi dengan tema kecil, subtema. Yesus mau menghampiriku. Kita baca dulu ayat pokok kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 15. Bisa ditayangkan ayat pokoknya? Sudah ada PowerPoint-nya, enggak? Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami diperdengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu bagaikan benih yang subur dan jatuh ke dalam hati kami yang baik untuk bertumbuh 100 kali ganda oleh pertolongan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu supaya kami semua memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan saya di sini. Jangan lihat kanan kiri. Kita mungkin pernah, entahkah kapan, berjalan dengan wajah tertunduk-tunduk setelah pulang dari pemeriksaan rumah sakit. Dengan berita diagnosa negatif. Yang sesungguhnya kita tidak harapkan. Kita jalan tertunduk-tunduk, mungkin ada dengan linangan air mata. Saya nggak tahu itu siapa. Bisa jadi ada di antara kita. Karena vonis dokter, diagnosa dokter, sesuatu yang kita tidak harapkan. Atau, perhatikan lagi, seorang pemuda yang baru selesai kuliah, dan sudah lama mencari kerja. Suatu hari dia pulang dengan wajah tertunduk-tunduk, langkah yang lemas, letih lesu dan penuh dengan
langkah yang putus asa. Sebab baru saja mengikuti tes masuk loker. Tetapi pihak perusahaan mengatakan, nanti kami hubungi via telepon. Padahal orang itu tahu, ini cuma basa-basi. Sebab dia tahu interview dia gagal. Saya nggak tahu itu siapa. Tapi kejadian ini bisa menimpa setiap orang. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, itu mengisahkan murid Yesus dalam ring 2. Ring pertama adalah 11 murid Yesus. Kita tahu dalam Lukas pasal 10, Yesus suruh pergi menginjili berdua-dua kepada 70 murid Yesus. Bisa saja di antara dua ini yang salah satu bernama Kleopas adalah masuk dalam murid Yesus dalam ring 2. Berjalan meninggalkan Yerusalem, pusat iman dan pusat pengharapan. Kenapa? Kalau kita baca di dalam pasal 24 ini, tergambar oleh kita, ini posisinya di minggu kebangkitan. Pagi-pagi pada minggu kebangkitan di hari pertama, para wanita nanti Bapak Ibu baca lagi, antara lain Maria Magdalena, pergi ke kuburan dengan tujuan untuk merempah-rempahi mayat Yesus dalam lubang kubur. 4 wanita perempuan ini berjalan sambil berkata, siapa nanti akan menggulingkan batu penutup kuburan? Sebab 4 wanita ini berpikir sambil berjalan. Seandainya kita gabung 4 orang pun, kita nggak mungkin bisa geser pintu kuburan itu. Tetapi tidak diduga setelah mereka sampai di kuburan, ternyata batunya sudah terguling. Mereka bergegas masuk melihat, nggak ada mayat. Mereka terheran-heran, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sementara dengan termangu-mangu, terheran-heran, hadirlah malaikat Tuhan yang berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Dengan berita begitu, hati berkobar-kobar ke 4 wanita ini cepat kembali karena pesan. Ini untuk menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Mereka bergegas lari untuk bertemu dengan para murid. Kalau kita baca sebelumnya, berita kebangkitan ini oleh para murid yang selama 3,5 tahun hidup berbaur, makan, tidur sama, dianggap seperti omongan kosong. Baca, karena di sana dikatakan statementnya, karena mereka tidak percaya. Padahal malaikat itu berkata, ingatkah apa yang dikatakan di Galilea ketika ia di Galilea? Firman Tuhan itu tercatat di dalam Matius 16:21. Aku harus pergi ke Yerusalem. Tua-tua akan menghukum aku. Aku akan disiksa, menderita. Kemudian aku akan disalibkan dan mati, pada hari ketiga aku akan bangkit. Tuhan 16:21, Matius 16:21. Jadi malaikat itu ngomong kepada wanita ini, ingatlah apa yang dikatakan. Wanita ini ingat ketika direview, diingatkan kembali, makanya hati mereka berkobar-kobar. Wow,
Apa yang dikatakan Yesus, hari ini kami nyata melihat bahwa dia bangkit. Sebab kuburannya memang udah kosong. Maka mereka bergegas-gegas menuju kepada murid-murid. Tapi ternyata respon murid-murid itu tidak percaya. Murid dalam dua kelompok ini, yang pertama dalam ring 1, 10 orang, bukan 11. Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat 19 sampai ayat 21, di sana dikatakan mereka masuk ke dalam ruangan terkunci karena mereka takut, sebab ada press release dari otoritas agamawi waktu itu yang kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-11, di sana dikatakan dusta Mahkamah Agama. Di mana Mahkamah Agama mengatakan bahwa murid-muridnya pada malam waktu penjaga sedang tertidur lelap mencuri mayat Yesus untuk melansir opini bahwa Yesus bangkit. Jadi karena otoritas agama ini yang melakukan press release, mengakibatkan mereka takut dan masuklah dalam ruangan terkunci. Sementara dua orang ini, mulai ayat yang kita baca ayat 13, di sana dikatakan kedua ini berjalan menuju ke Emmaus. Boleh ditayangkan ayat firman Tuhan, apa arti Emmaus? Emmaus artinya tempat air panas. Simbol pemulihan bagi hati yang membeku dan kehilangan pengharapan. 7 mil, lebih kurang 11 kilo, dan perjalanan pagi-pagi mereka sudah berangkat. Kalau nanti kita baca lebih lanjut, ketika hari hampir malam mereka baru sampai. Jadi saya mau katakan kurang lebih perjalanannya 10 jam. Menuju ke Emmaus yang artinya adalah tempat atau simbol pemulihan bagi hati yang membeku dan kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu mereka jalan dengan tertunduk. Tapi tiba-tiba Yesus menghampiri mereka. Ayat pokok kita. Yesus menghampiri dan langsung bercakap-cakap dengan mereka. Tapi firman Tuhan ayat 16 di sana dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal siapa itu. Dalam percakapan Yesus berjalan bersama mereka, salah satu yang bernama Kleopas dengan hati sebal mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di kota ini yang tidak tahu berita akhir-akhir ini? Artinya apa? Berita ini merupakan berita yang gempar. Yesus mati, dikuburkan, ya kan? Itu berita yang gempar. Kok apa yang kami perbincangkan di perjalanan, kok sepertinya engkau masuk di perjalanan, engkau tidak mengerti. Makanya dikatakan oleh Kleopas, apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di kota ini yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu, mengapa mereka tidak kenal? Di sini ada yang sudah dibaptis dari sejak lahir atau begitu belum lahir diberi nama Andreas karena papa mama memang sudah GPDI. Ada di sini. Begitu udah anak GPD walaupun belum diserahkan sama gembala untuk diberkati toh. Ketika orang tua datang menyerahkan, ada. Sudah berapa lama kalau Anda sudah berumur 50 tahun? Berarti sudah 50 tahun Anda GPDI. Pertanyaan saya, apakah Anda seperti dua murid Yesus ini? Itu pertanyaan saya. Mari kita telusuri perlahan-lahan bagaimana hal ini bisa terjadi. Ya. Perhatikan baik-baik. Hanya di dalam kitab Injil Lukas saja peristiwa ini dicatat. Bahwa kedua murid
yang saya tadi katakan dalam ring 2, berangkat dengan wajah yang letih lesu. Kenapa? Ada beberapa sebab. Sebab pertama, mereka meletakkan iman percaya. Meletakkan iman percaya yang salah. Apa sebab saya katakan salah? Karena pada ayat 21, di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan kami. Iman ini diletakkan kepada Yesus yang hidup sampai batas kematian. Begitu Yesus mati dikuburkan, pupuslah harapan. Padahal dahulu kami mengharapkan Dia membebaskan kami, bangsa kami dari penjajahan pemerintahan Romawi. Mengapa saya katakan salah? 1 Korintus 15 ayat 19 di sana dikatakan, jikalau dalam hidup ini saja kita percaya kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, jikalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di atas segala manusia. Begitu orang itu mati, anak manusia mati, dikuburkan, pupuslah harapannya. Itu sebabnya ketika berita tentang kebangkitan itu disampaikan oleh para wanita ini yakin. Ada 4 hal yang membuat dia yakin. Pertama, ketika mereka berjalan menuju ke kuburan, mereka berempat sudah berkata, siapa yang akan menggulingkan batu? Karena batu itu besar, kita 4 orang bergabung pun tidak mungkin bisa menggulingkan batu. Tapi ketika mereka sampai di kuburan, ternyata batu itu sudah terguling. Itu satu mujizat. Mata kepala mereka melihat. Mujizat. Kitab Matius katanya ada gempa. Ada gempa katakanlah. Tapi itu mujizat. Yang kedua. Yang pertama mengatakan Yesus bangkit bukan manusia dan bukan tukang kebun seperti Maria Magdalena pikir. Tapi adalah malaikat langsung yang berkata, dia telah bangkit. Makanya malaikat katakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Malaikat yang mengatakan dia hidup. Ingatlah apa kata dia di ayat sebelumnya, ayat 8. Ayat 8, pasal 24 ayat 8 di sana dikatakan, akhirnya mereka teringat apa yang dikatakan Yesus. Yang tadi saya sebutkan di dalam Matius 16 ayat 21 itu. Fakta kedua. Fakta ketiga. Apa itu? Memang mereka melihat kubur itu kosong. Gak ada lagi Yesus. Kiranya 3 fakta ini sudah cukup. Di dalam Markus disebutkan lagi, Yesus akhirnya muncul kepada mereka. Yesus muncul, Maria pikir itu penjaga kebun, makanya kata, Tuhan, kalau Tuhan mengambil mayat, kasih taulah kepadaku. Tapi waktu pribadi itu mengatakan, Maria, dia tahu itu suara Yesus. Baru dia katakan, Rabbi, guru. Dia ketemu. Makanya ketika mereka bergegas balik untuk memberitahukan kepada murid-murid, dengan hati berkobar-kobar karena yakin, percaya dan sudah ketemu. Tapi berita ini oleh para murid sebagai omongan kosong. Kenapa omongan kosong? Satu, mereka tidak ingat firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa lama Bapak Ibu dengar firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu mereview, mengingat firman Tuhan? Kalaulah firman Tuhan yang Bapak Ibu terima hari demi hari, minggu demi minggu, Bapak Ibu simpan di dalam bunker pikiranmu, maka Bapak Ibu akan seperti Maria. Sebab Lukas pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan, ketika Maria masuk ke rumah Elizabeth katakan, wahai siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dia berpikir, bukankah
Elizabeth itu sanaknya yang lebih tua. Maria lebih muda. Tapi sempat dia katakan, wahai siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia simpan. Kejadian apa lagi? Para gembala di padang Efrata yang datang ke kandang domba untuk melihat Yesus yang ada di palungan itu. Mereka bercerita, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Itu dia simpan. Makanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan, Maria renungkan itu dan simpan. Kapan itu meledak? Tahu Bapak Ibu, kapan itu meledak? Simpanan di bunker pikiran yang bertahun-tahun. Pada waktu terjadi perjamuan kawin di kota Kana. Siapa yang memicu Yesus untuk melakukan mujizat pertama? Yesus katakan, uruslah apa ibu engkau dengan aku. Tapi apa kata Maria kepada para pelayan? Taati saja apa yang dia katakan. Kenapa? Karena selama 30 tahun, 33 tahun. 30 tahun lah. Dia menyimpan di dalam pikirannya, renungkan. Inilah menjadi pemicu. Sebenarnya waktunya Yesus untuk melakukan mujizat belum. Tapi karena ada seorang yang menjadi pemicu. Karena merenungkan firman Tuhan menjadi darah daging di dalam kehidupan Maria. Akhirnya mujizat pertama terjadi. Anda mau menjadi pemicu mujizat? Berapa banyak firman Tuhan yang Anda sudah dengar dan Anda simpan dalam bunker pikiranmu? Itu sebabnya Allah berkata kepada Yosua, Yosua, hambaku Musa sudah mati. Bangkit, pimpin bangsa ini. Engkau yang membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi jangan lupa, Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan itu, pikirkan itu. Supaya dan bertindak hati-hati supaya engkau berhasil. Mengapa murid ini tidak mengenal Yesus? Karena hal pertama mereka meletakkan iman yang salah. Yang kedua, cuek kepada firman Tuhan. 3,5 tahun hidup, makan, tidur bersama Yesus. Firman yang sudah didengar masuk kiri keluar kanan. Sehingga ketika Yesus mati, lesulah mereka. Tidak mengingat firman Tuhan, meletakkan harapan hanya pada dunia, pada Yesus yang hidup saja, kehilangan kepekaan rohani. Maka mata mereka tertutup, tidak tahu bahwa Yesus berjalan bersama mereka. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang saya tadi nyanyikan? Kemanakah aku dapat pergi? Saya mau katakan, Yesus dalam tubuh manusia, anak manusia, artinya Yesus masih hidup sebagai anak manusia. Dia pun sudah melakukan apa? Menghampiri orang-orang yang dikasih. Contoh pertama, Yesus menghampiri seorang janda dengan usungan membawa mayat putra yang tunggal menuju ke tanah perkuburan. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 14 di sana dikatakan, Yesus menghampiri rombongan ini dan Yesus berdoa dan berkata, jangan menangis ibu. Kemudian Yesus berdoa, si putra satu-satunya dibangkitkan. Contoh kedua, dalam tubuh anak manusia Yesus hadir dalam momentum ketika murid-muridnya menghadapi masalah antara hidup dan mati di tengah malam dengan kapal yang ditimpus gelombang dan angin sakal. Yesus datang menghampiri mereka. Akhirnya mereka selamat. Dari kedua contoh ini, kita tahu bahwa Yesus peduli. Yesus mengasihi. Yesus tidak membiarkan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu berjalan penuh dengan tunduk, kita rasa penuh dengan kecewa. Kita sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tapi janji firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu terbukti dalam tubuh sebagai anak manusia. Dan peristiwa ini, waktu Yesus hadir
berjalan bersama mereka ke Emmaus. Dia dalam tubuh kebangkitan, bukan tubuh anak manusia. Karena itu di minggu kebangkitan. Itu membuktikan bahwa janji dia tidak pernah tidak digenapi. Sebelum dia pergi, dia katakan apa? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Ayat sebelumnya mengatakan, aku akan datang kembali. Aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan beserta dengan engkau dan akan diam bersama-sama. Kalaulah firman Tuhan ini diingat, ini bukankah firman menjadi pemicu timbulnya iman? Biar kita renungkan sejauh mana hati dan pikiran kita menjadi bunker untuk menyimpan firman Tuhan itu, untuk menghidupimu dan hidupiku. Firman itu yang menghidupi kita. Aku berjalan dengan bukan penglihatan tapi dengan iman. Walk by faith, not by sight. Jangan kita katakan kita anak Tuhan, tapi di mana imanmu? Di mana posisi bunker pikiranmu, hatimu yang menyimpan kebenaran firmanmu untuk menghidupimu? Dari peristiwa-peristiwa ini, ayat selanjutnya, ya, slide selanjutnya. Dari peristiwa-peristiwa ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin engkau mencoba karena merasa gagal, kecewa. Engkau mencoba untuk memulihkan rasa kecewamu, datang dengan usaha untuk mencari air hangat, untuk kembali mencairkan harapanmu yang beku. Datang ke Emmaus. Ada engkau mencari banyak usaha untuk memulihkan harapanmu? Berbagai usaha Anda lakukan. Tuhan tahu kelemahan kita. Mazmur 100 ayat 103 di sana dikatakan, saya kalau tidak salah. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita debu tanah. Makanya awalnya tadi saya nyanyikan, kemanakah aku dapat pergi? Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dia mau berjalan bersama-sama kita. Hanya sering kali kita tidak menyadari bahwa dia berjalan bersama kita. Dia menghampiri kita. Dia mau memulihkan kita. Saat-saat kita mencari alternatif untuk memulihkan segala kekecewaan kita dengan usaha kita sendiri untuk mencairkan kebukun iman kita ke tempat yang hangat, dia pun hadir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menelusuri kebenaran firman Tuhan, langkah-langkah ini Bapak ikutin dan terapkan. Sebab firman Tuhan katakan, malaikat itu berkata, ingatlah apa yang dikatakan. Kalau Bapak Ibu proses pertama, ingat akan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu janji Tuhan tidak pernah gagal. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kalau Bapak Ibu ingat, apalagi tadi nyanyi. Saya tadi begitu nyanyi itu saya tertegun. Apa nyanyi? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Halo Bapak Ibu, pagi ini saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam kondisi tertunduk dalam masalah apapun, vonis dokter apapun kendalamu, sebenarnya Tuhan berjalan bersamamu. Hanya kita yang tidak mau tahu dia berjalan bersama kita. Sehingga kita lalai untuk memiliki kepekaan untuk mencari dia sebagai penolong kita.
Sehingga dengan berbagai usaha kita mencari untuk menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu, justru karena Tuhan tahu kita tidak bisa menyelesaikan. Masalah terbesar adalah kematian. Karena Tuhan tidak bisa, tahu kita tidak bisa selesaikan. Dia datang menyediakan tubuh untuk mati menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Makanya ketika dia mati setelah dia bangkit, harusnya kita bersuka cita. Apa gambaran Yesus tentang sukacita ini? Saya kalau tidak salah di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-18. Seorang wanita bersukacita ketika melahirkan. Tapi setelah dilahirkan anaknya. Seorang wanita berduka cita ketika melahirkan seorang anak. Tapi setelah anaknya lahir, dia menjadi sukacita karena ada seorang yang lahir. Saya tanya ibu-ibu, waktu menghadapi kelahiran rasanya ngeri, takut, duka cita, menghadapi rasa sakit antara maut dan hidup. Dia alami. Saya tanya sama ibu, istri saya, kalau lahir normal, supaya anak itu bisa lahir, pakai gunting dipotong, hidup-hidup tidak dibius. Betapa sakitnya. Pernah Bapak Ibu ambil silet? Saya tidak bisa bayangkan sakitnya. Tapi setelah anak itu lahir, kesakitan itu tidak diingat lagi. Karena apa? Karena seorang anak lahir. Kalaulah murid-murid ini tahu, tinggal sesaat saja engkau bersama aku dan melihat aku, tinggal sesaat pula engkau tidak melihat aku, tinggal sesaat pula engkau melihat aku, dan engkau bersuka cita. Harusnya ketika berita tentang kebangkitannya, bahwa Yesus bangkit menebus secara penuh kehidupan kita, harusnya kita bersuka cita. Harusnya murid ini bersuka cita. Tapi saya katakan tadi ada 4 kesalahan. Dari pelajaran ini apa yang kita mau ambil Bapak Ibu? Pertama, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Apapun kondisimu, mungkin engkau keluar dari rumah sakit, vonis dokter mengatakan engkau A, B, C, dan D. Tapi Tuhan siap menolongmu. Kedua, dalam perjalanan dia sampaikan firman Tuhan dari kitab Musa dan para nabi untuk mengingatkan kita kembali. Artinya apa? Dia kembali menghangatkan kita, membangkitkan harapan kita melalui janji-janji firman-Nya. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan semua janji Tuhan ada di dalam firman-Nya. Makanya saya katakan jangan abaikan ini. Walaupun ini hanya secarik, sebungkus kumpulan kertas. Tapi ini adalah firman yang hidup, Bapak Ibu. Bukankah saya pesan sama Bapak Ibu? Jangan lupa baca firman. Ketika saya tawarkan, siapa yang mau terima kalender pembacaan Alkitab? Dari jemaat kalau dikumpulkan mungkin tua muda, mulai dari remaja sampai yang tua, kurang lebih ada 160 orang saya hitung. Cuman 1 orang saja yang minta kalender itu, padahal saya sudah cetak siapkan. Itu menandakan Bapak Ibu ini kurang berminat untuk baca firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu mengenal Tuhan kalau tidak hidup dalam firman? Bagaimana Bapak Ibu bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan kalau Bapak Ibu tidak cinta kepada firman Tuhan? Makanya lupa siapa Tuhan. Ketika ada masalah, tangisan, jalan tertunduk seperti hari esok sudah tidak ada. Itu dia ciri-ciri kita yang melupakan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya datang bukan memberikan satu penghukuman. Saya pagi hari ini datang membawa berita. Yesus mau menghampiri kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Anda mau terima kemenangan dari Tuhan? Yakini bahwa engkau punya Tuhan yang besar yang telah mengalahkan maut. Pertama-tama dia kembali membawa Anda untuk cinta, untuk dihangatkan kembali, dikobarkan kembali oleh firman Tuhan. Itu sebabnya dua orang ini berjalan pagi-pagi berangkat dari Yerusalem, dari pusat iman dan pusat pengharapan menuju ke tempat pemulihan yang dapat dihangatkan oleh air hangat dunia, oleh usaha dunia untuk memulihkan. Ketika hari sudah mendekati malam, baru mereka sampai. Dan ketika mereka duduk bersama Yesus dalam satu meja perjamuan yang kita lakukan setiap minggu. Saya sedih kalau ada anak-anak Tuhan minggu pertama setiap bulan. Lebih penting pesta, lebih penting segala-galanya. Saya mempertanyakan di mana imannya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan maaf. Di Pekanbaru ini ada yang terkenal. Baik dari segi apa? Baik dari segi mafianya terkenal. Baik segi apa? Baik dari segi kekayaannya terkenal. Semua terkenal. Betul? Begitu dia dipanggil Tuhan. Terus dibawa kremasi. Tidak sampai satu hari hilang dari pandangan kita. Saya mau tanya yang dulu bilang, pagi Pak. Bos, selamat pagi. Kemana orang tuh? Hilang. Tidak ingat lagi karena sudah jadi abu. Apakah engkau mempertahankan namamu demi menjadi seorang yang terkenal? Yang kalau Tuhan panggil tidak berdasar apa-apa, seketika hilang namamu. Pilih. Anda mau terkenal di dunia atau Anda mau dikenal Tuhan? Jangan sampai nanti akhir perjalanan kita, maaf aku tidak kenal engkau. Mungkin kau katakan, aku di GPDB Tani, aku berdoa buat siapa? Buat Ibu Dewi Feni, sembuh dia Tuhan. No, Tuhan katakan aku tidak kenal kamu. Pagi hari Anda meletakkan posisimu di mana? Apakah Anda seperti murid-murid Yesus dalam ring satu yang bersembunyi di ruangan terkunci dan Yesus datang berkata, damai sejahtera bagimu. Atau Yesus datang kepada kedua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Langkah pertama Yesus menghampiri karena dia memang tidak mau meninggalkan kita. Jadi masalah demi masalah yang kita hadapi bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Yang kedua, Yesus mau ingatkan kembali kita akan firman dan janji-janji Dia supaya kita disemangati kembali. Saya ingat lagu ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Ketika saya menjadi pengusaha, saya kembali ulangi lagi supaya Bapak Ibu tahu. Saya menghadapi apa? Dokumen saya untuk izin kebun harus ditandatangan oleh petinggi Riau. Saya telepon ajudan, Pak, boleh saya ketemu dengan beliau? Oh, belum bisa. Bapak rapat. Selama 28 malam saya berdoa dan saya nyanyikan lagu ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Teman saya katakan, susahlah menghadap bos. Mulutnya lebar. Istilahnya mulutnya lebar apa? Ininya banyak. Under table money, too much. Tapi saya tetap doa. Terus nyanyi selama 28 hari. Hari ke-28 saya telepon. Oh bisa Pak, segera datang ya. Sebelum jam 9. Jam 9 kurang 20 saya sudah tunggu. Begitu saya sampai,
Silakan masuk Pak. Begitu saya masuk, dokumen sudah di atas meja petinggi. Terus dia tanya, mana ini ya? Oh ya, mau ini ya? Ya. Langsung diteken. Udah diteken, langsung kasih ajudan, kasih nomor. 1 sen saya nggak keluar. Halo, izin kebun kalau 20 ribu hektar itu bukan sedikit uangnya. 1 sen saya nggak keluar. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Itu yang saya hadapi. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Apapun masalahmu, pertama yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mau datang menghampirimu. Dia Tuhan yang besar seperti yang saya nyanyikan tadi. Dia mau pulihkanmu dan dia mau membuat Anda orang-orang yang mengalami kemenangan. Dia datang menghampirimu. Ada lagu yang mengatakan boleh ditayangkan, mampirlah. Sensi boleh maju untuk bantu Bapak nyanyikan lagu ini. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Kita stop sebentar. Ayat yang kita mau baca, ayat terakhir. Di dalam Lukas yang kita baca. Ayat 28 saya baca. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Mampirlah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan, iman Bapak Ibu sudah dibangkitkan, bersekutulah dengan Tuhan dalam doamu. Saya percaya yang membuat lagu ini, yang syair-syair lagu ini diambil dari sini, dan saya ingin menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ambil menutup penyampaian firman Tuhan.